warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik Bu, baik. Alhamdulillah, selalu jaga kesehatan ya. Sekarang ini kelas 6 ya? Iya Bu. Oke, baiklah sebelum kita belajar, Ibu mau absen terlebih dahulu ya. Ya Bu. Yang saya sebutkan namanya tolong angkat tangan dan bilang hadir. Rika Devi Astuti, Hadir Bu. Yuslin, Hadir Bu. Sisrawan. Udah datang Bu. Kenapa? Sakit. Sakit. Oh iya, kalau ada teman yang tidak hadir dan ada keterangannya infokan ke ibu ya. Ya Ya Bu. Bu. Hasriani, Tidak datang juga. kenapa dia, Rika? Gak ada uangnya. Gak ada uangnya. Baiklah di sini kalau mau anak-anak jangan datang sekolah karena nggak dikasih uang ya. Ya Bu. Tapi kalian tuh harus semangat belajar biar gak ada uang, bawa bekal lah dari rumah. Sarapan di rumah supaya anak-anak semua punya tenaga dalam proses pembelajaran di sekolah. Jangan malas-malas ya, kalian tuh tidak lama lagi mau naik kelas 1 SMP, sudah beda seragam lagi. Jadi jangan malas-malas ya. Ya Bu. Ya Bu. Oke. Baiklah, sekarang kita akan belajar mengenai tema persatuan dalam perbedaan. Mengenai persatuan dalam perbedaan, Ibu mau tanya, di sini di kelas ini ada berapa suku ya? Banyak Bu. Nah, apa coba sebutkan? Ada Melati, Mornene, Buton, Muna, Bugis, Jawa. Wah, banyak sekali ya. Di setiap ruangan ini pasti berbeda-beda suku. Agama juga ada yang Islam, Ya, ada yang Hindu, ada yang Kristen kan? Ya. Nah, di sini kita meskipun kita berbeda-beda mulai dari suku, dari agama, tapi kita harus menjaga yang namanya Persatuan. ya, benar sekali ya. Saya mau tanya sama anak-anak, apa sih sebenarnya gunanya yang namanya persatuan atau hidup rukun di dalam ruangan supaya apa? Supaya tidak berkelahi. Supaya tidak berkelahi. Bagaimana caranya? Misalnya kalau ada teman-temannya yang bertengkar, terus bagaimana tanggapannya? Apa yang akan kalian lakukan kalau lihat teman-teman bertengkar? Dipisahkan Bu. Dipisahkan, dilerai. Terus gitu saja. Ya, selain dipisahkan, dilerai, kalian juga sebagai teman-temannya harus menasehati, harus memberitahu bahwa kita tidak boleh bertengkar. Kita semua di dalam ruangan ini adalah Saudara. Pintar sekali. Baiklah, di sini Ibu sudah membawa gambar yang mengenai tentang berbeda-beda di sana. Ini mulai dari kebudayaan atau suku kan? Ya Bu. Kan kita di Sulawesi Tenggara beda dengan di apa namanya? Kita di Sulawesi Tenggara ini kan ada suku Tolaki, Mornene, Buton, Muna dan Bugis dan lain-lain juga kan? Ya Bu, Sudah ada banyak. gambar. Ini berbeda dan ini juga beda-beda agama. Agama apa saja itu Bu? Ini ada agama Konghucu, ada agama Hindu, Kristen, Katolik, dan Islam. Ini gambar ini adalah salah satu contoh mengenai hidup rukun di dalam kelas, di rumah, di lingkungan masyarakat, ya kan? Iya Bu. Ya, ini tuh salah satu contoh atau gambar yang Ibu berikan. Nah, di sini kita sebagai anak-anak sekolah yang memiliki pendidikan, kita harus menjaga yang namanya yang namanya tidak boleh melihat teman-teman atau kita berteman dia bukan satu suku saya tapi kalian tidak mau berteman, tidak boleh seperti itu ya. Kalau dia nakal Bu, saya nggak mau teman. Kenapa? Tidak boleh. Harus diingatkan ya sama teman-temannya kalau ada yang nakal, diingatkan, jangan dibenci, jangan dijauhi. Tidak boleh ya seperti itu. Baiklah, kita akan belajar mengenai persatuan dalam perbedaan. Saya mau tanya, apa sih makna persatuan dalam perbedaan? Kita tahu. Tidak Nah, tahu. makna dalam persatuan dalam perbedaan yaitu walaupun kita berbeda agama, suku, ras, dan bangsa, persatuan adalah yang utama. Persatuan bersatunya seluruh warga negara tanpa memandang perbedaan yang ada seperti moto atau semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ada yang tahu apa artinya? Berbeda-beda tapi tetap Satu satu. tepuk tangan dong, pintar sekali ya. Kalian semua sudah pintar ya yang apa yang makna dari Bhinneka Tunggal Ika. Nah, di sini Ibu akan jelaskan apa yang dimaksud dengan persatuan di dalam perbedaan. Dalam simboyan Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu, makna yang terkandung
terkandung dalam persatuan sendiri itu hakikatnya adalah satu yang artinya bulat dan tidak terpecah-pecah meskipun dengan berbagai macam keanekaragaman yang ada. Kita di Indonesia beda dengan negara lain. Kenapa saya katakan begitu? Di negara kita di sini di Indonesia memiliki suku, agama dan budaya yang berbeda, tetapi kita masih menjunjung tinggi yang namanya Persatuan. Itu yang harus kita jaga, tidak boleh yang namanya terjadi perselisihan. Karena kalau terjadi perselisihan otomatis negara kita tidak akan serukun ini ya kan? Ya Bu. Ya. Ada di Apa sini. sih makna persatuan dalam perbedaan? Persatuan dan kesatuan memiliki makna bersatunya kewarganegaraan dalam masyarakat Indonesia seperti suku, agama, ras, sosial budaya, ekonomi menjadi satu kebutuhan yang utuh dan serasi. Nah, ini adalah salah satu contoh atau makna kenapa kita harus menjaga yang namanya rukun dalam perbedaan. Mengapa sih Bu perlu adanya persatuan? Ada yang tahu mengapa sih ada perlu adanya persatuan dalam perbedaan? Mungkin Yusrin? Tidak tahu Bu. Rika? Tidak tahu. Oh, baiklah, Ibu akan jelaskan sedikit. Apa sih makna seperti tadi yang Ibu berikan contoh? Kalau tidak ada rukun, tidak ada persatuan dalam ruangan, apa yang akan terjadi? Bertengkar kan? Terpecah Bu. Ya, baku ejek, bertengkar. Nah, seperti juga kita di negara kita. Kalau tidak ada yang namanya persatuan, maka dengan persatuan itu maka negara kita tidak akan bisa akan terjadi perpecahan, perselisihan, ya kan? Ya, Bu. Jadi, mengapa perlu persatuan dalam perbedaan? Persatuan dalam keragaman ini tentunya sangat penting dalam menciptakan keamanan dan kenyamanan dalam beraneka ragam, mendukung stabilitas ekonomi, membangun kehidupan sosial yang beradab dan yang lainnya. Ada yang tahu? Yang dijelaskan lagi ya, apa makna tadi tentang membangun kehidupan sosial? Karena kalau kita saling menghargai satu sama lain di dalam lingkungan masyarakat, maka yang namanya persatuan itu akan tumbuh dan berkembang dan tidak akan terjadi pertengkaran atau perselisihan. Tidak ada perbedaan suku, tidak ada perbedaan agama, tidak ada perbedaan budaya, begitu kan? Tidak ada yang memandang oh ini orang ini suku ini, tidak ada. Maka pekerjaan itu akan terlaksana dengan baik, gitu ya? Ya Bu. Ya Bu. Baiklah, Ibu sudah menjelaskan mengenai persatuan dalam perbedaan. Ibu mau tanya, ada yang bisa simpulkan mengenai materi hari ini? Yusli. Mungkin Rika? Yusrin coba sedikit saja. Ibu akan sangat-sangat senang kalau ada anak-anak yang bisa simpulkan. Menurut pikiran kamu saja yang tentang Ibu jelaskan tadi. Ya, saya Bu. Kenapa? Kesimpulan yang saya ambil bahwa persatuan itu sangat penting untuk agar kita tidak terpecah satu sama lain. Misalnya di lingkungan sekolah tidak boleh berkelahi, tidak memilih-milih teman. Itu saja Bu. Ya, tepuk tangan dong. Ya, jawabannya itu sangat-sangat bagus. Kenapa? Ya Ibu akan tambahkan sedikit mengenai kesimpulan dari materi yang tadi. Persatuan dalam perbedaan itu sangatlah penting, terutama di negara kita ini, di negara Indonesia memiliki keragaman budaya, suku dan agama. Agar dengan adanya persatuan dalam perbedaan ini akan terjalin yang namanya keharmonisan, kerjasama yang baik, begitu kan? Iya Bu, Oke, betul. baiklah. Mungkin itu saja yang dapat Ibu jelaskan. Besok minggu depan kita akan lanjutkan mata pelajaran lain lagi ya. Iya Bu. Semoga anak-anak semua dapat mengerti mengenai materi dalam persatuan dalam perbedaan. Iya Bu. Ya baiklah. Ketua kelasnya Yusrin coba terlebih dahulu sebelum kita pulang. Iya. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Semoga anak-anak semua pelajaran yang tadi anak-anak semua dapat mengerti dan dipelajari terus di rumah. Baik Di Bu. rumah itu jangan main, tapi harus diwaktukan juga dengan belajar. Ya Bu Guru. Ya jangan di sekolah saja belajar, tapi di rumah juga belajar, buka-buka bukunya yang pernah Ibu jelaskan gitu ya. Ya Bu, tapi Rika udah tidak mau teman saya karena hitam. Nggak boleh begitu Rika. Tidak Bu Guru, dia suka Oke, ganggu orang. sudah ya. Baiklah, Ibu tutup mata pelajaran pada hari ini. Ibu
Ibu akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq walhidayah.